Hendel, berjumpa dengan saya lagi Romo Budi. Hari ini saya akan berjumpa dengan Romo Krismanto. Dia adalah Ketua Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Agung Semarang yang berdomisili di Semarang. Maka perjumpaan hari ini lewat online. Kita akan membahas seputar gerak PSE dalam kaitannya dengan keterlibatan dan merespon pandemi COVID-19. Halo Romo Krismanto. Selamat pagi Romo Budi. Sehat? Sehat lah. Oke, meskipun dalam situasi pandemi COVID-19 tetap happy ya, supaya bisa bergerak ya, membantu orang lain ya. Betul. Kalau sakit tidak bisa apa-apa. Ya Romo, sebelum kita ngomong lebih lanjut, mungkin Romo bisa menjelaskan dulu tentang komisinya Romo ini bagian apa gitu tuh. Lalu selama ini yang dikerjakan apa gitu. Nah itu dulu aja. Sejak tahun 2017 saya diminta Bapak Uskup untuk menjadi Ketua Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Agung Semarang. Kalau dilihat dari sejarahnya secara singkat saja, Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi itu dulu berasal dari Delegatus Sosialis, seorang Romo yang memang ditunjuk oleh uskup secara khusus untuk mengurusi persoalan-persoalan sosial di wilayah tertentu. Maka mandatnya jelas bahwa karya pengembangan sosial ekonomi yang dipercayakan kepada Komisi PSE menjadi bentuk wujud tanggung jawab sosial gereja di tengah masyarakat. Intinya sederhana, supaya hidup gereja tidak hanya sembahyang lan sembahyang, tetapi bagaimana iman kepada Tuhan itu bisa diejawantahkan, diwujudkan dalam relasi sosial di tengah masyarakat. Itu saja. Berarti menjadi wajah sosial gereja ya. Betul. Dan terutama lebih pada keperpihakan pada yang masyarakat yang semacam apa Romo? Ya. Gereja itu kan punya semboyan. Option for and with the poor. Keberpihakan terhadap mereka yang kecil, lemah, miskin, dan tersingkir, serta mereka yang difabel. Mereka yang sama sekali tidak bisa membela dirinya atau kekuatan untuk bisa berdaya. Itu yang menjadi prioritas. Gereja harus hadir untuk mereka, bersama mereka. Tapi bukan untuk mengambil alih. Tetap percaya dalam kemandirian mereka tetap bisa bantu. Itu intinya. Lebih ke fasilitas support gitu ya Romo ya. Ya. Oke. Lalu selama ini yang dikerjakan apa aja Romo? Secara umum atau berkaitan dengan pandemi Romo Budi? Secara umum dulu, nanti baru kita masuk ke pandemi. Oh ya, baik. Kalau secara umum yang dilakukan oleh Komisi PSE lebih mendorong kepada gereja-gereja lokal melalui tim kerja PSE paroki untuk ini, melalui apa yang bisa mereka buat di paroki masing-masing untuk mewujudkan perhatian yang konkret kepada saudara-saudari kita yang miskin, yang kecil, yang lemah, yang tersingkir, yang difabel. Makanya dibuat oleh Komisi PSE lebih ke fasilitator, kemudian animator. Syukur-syukur juga kalau memang punya kapasitas, kadang harus bisa memfasilitasi agar ya perhatian itu menjadi konkret. Contoh melalui panitia APP, perhatian itu bisa terwujud secara nyata lewat bantuan yang diberikan kepada mereka yang memang sangat-sangat membutuhkan. Jadi segmennya ada wilayah pemberdayaan, tetapi juga ada wilayah karitatis gitu ya Romo ya. Karitatif. Tapi juga animator itu penting supaya orang itu bergerak, ada sesuatu yang memang menggerakkan. Ada semangat, ada spiritualitas yang menggerakkan. Berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini kan Gereja Keuskupan Agung Semarang kan terlibat Romo. Termasuk saya kira elemen-elemen yang terkait PSE, Karina, lalu paroki-paroki. Nah, secara khusus untuk PSE sendiri apa ini Romo gerakannya? Yang pertama,
Romo Budi, saya sangat mengapresiasi dan sangat berterima kasih kepada paroki, kepada rekan-rekan PSI di paroki atas segala bentuk gerakan solidaritas yang telah diupayakan untuk segera dapat membantu saudara-saudara kita yang memang terdampak secara sosial dan ekonomi terhadap pandemi virus COVID-19 saat ini. Dengan mengupayakan pengelolaan dana sosialnya atau membuat gerakan solidaritas di tengah umat agar orang-orang yang memang membutuhkan itu mendapat perhatian dan bantuan yang memang dibutuhkan. Banyak sekali gerakan yang sudah terjadi, tapi yang bisa kita lihat pertama berkaitan dengan bagaimana membantu umat dan masyarakat punya perlengkapan kesehatan yang memadai, masker, hand sanitizer, sabun dan segala macam pernik-pernik untuk cuci tangan, bahkan sampai pada pemenuhan kebutuhan pokok. Maka kalau saya boleh bercerita sebelum kita omong lebih lanjut berkaitan dengan apa yang bisa dibuat dan telah dibuat dan akan dibuat berkaitan dengan mewabahnya pandemi ini. Satu yang harus disadari adalah saya juga mendorong ke paroki-paroki untuk sadar situasi. Sadar situasi itu menuntut tiap paroki, bahkan juga saya sendiri, punya data yang bisa dipertanggungjawabkan. Supaya gerakan-gerakan itu juga bisa lebih optimal, bisa lebih tepat sasaran. Berdasarkan prioritas. Tentu kalau dikatakan terdampak, semua pasti akan bilang, saya terdampak, Romo. Ya. Tetapi kalau kita harus berhitung, ya kita mau tidak mau kita harus mengukur kemampuan kita. Maka perlu membuat pemetaan yang lebih cermat, bijak, berdasarkan skala prioritas. Maka pertama orang harus tahu situasinya seperti apa. Kita sampai saat ini juga tidak tahu pandemi ini akan berakhir kapan. Maka harapan saya sih sederhana, supaya yang tadi saya ceritakan gerakan-gerakan yang sudah mulai dibuat di paroki itu tidak langsung jor-joran. Bayangkan kalau ini sampai September, sampai Oktober itu, jangan sampai kita kehabisan napas di bulan-bulan ini. Tapi minimal kita masih bisa tetap memberi perhatian untuk mereka yang terdampak. Maka pemetaan yang bijak, cermat itu penting. Lalu yang kedua, bagaimana juga semangat solidaritas itu ditumbuhkan di tengah umat. Di berbagai paroki sudah nampak bagaimana umat yang mampu itu dengan rela, dengan tulus juga mau membantu. Bahkan juga mereka yang sebetulnya juga kesulitan juga mau mengulurkan tangannya untuk membantu saudara-saudaranya, tetangganya yang memang kesulitan. Dengan apa yang memang bisa dilakukan. Berkaitan dengan penanganan COVID ini, menurut saya, dan ini yang memang saya upayakan bersama dengan rekan-rekan paroki, gerakannya mesti berbasis paroki. Karena yang tahu kondisi mereka yang terdampak. Maka gerakan itu mestinya terjadi berbasis paroki. Paroki. Berarti kan sudah ada gerakan di paroki ya Romo? Sudah. Betul. Ada gerakan. Lalu sekarang kan kembali berkoordinasi karena kaitannya dengan pendataan, lalu pilihan sesuai dengan apa yang kita miliki kan. Lalu juga supaya punya daya tempuh jauh ya, karena kita tidak tahu sampai kapan COVID ini berakhir. Lalu koordinasinya seperti apa Romo? Dengan paroki-paroki ini kan paroki kita itu ada berapa Romo? 100
107. 7 ya. Nah itu Ya. koordinasinya gimana, Bang? Connecting people itu penting. Connecting people yang pertama itu berkaitan dengan paroki. Baru yang kemudian dengan lembaga-lembaga yang lain yang juga diminta oleh keuskupan untuk menangani ini. Misalnya Karina, mesti juga harus geraknya sinergis. Maka nanti kerjasama dalam penanganan ini juga connectingnya di situ. Yang pertama berkaitan dengan paroki-paroki. Selama ini kami punya grup WA PSE paroki-paroki, rayon-rayon. Dan biasanya melalui grup ini kami biasanya menyampaikan informasi-informasi penting atau laporan-laporan atau situasi tertentu. Intinya sederhana, supaya gerakan baik yang terjadi di satu paroki, misalnya paroki A, itu syukur-syukur bisa menginspirasi paroki B, paroki C, menjadi virus kebaikan yang ditularkan lewat grup-grup WA itu. Termasuk pula informasi-informasi penting juga berkaitan dengan data-data yang konkret. Sampai dengan hari ini saya pun mengupayakan supaya masing-masing PSE paroki itu sungguh mencermati. Tentu ini pengandaian, tidak semua itu sempurna. Tentu ada juga PSE sing yo ming moco ning kurang gatekke. Yo ada, yo ndak apa-apa. Tidak semua orang punya kapasitas yang sama, itu yang harus diterima. Tapi minimal gerakan-gerakan yang terjadi semakin besar dan menginspirasi yang lain untuk juga membuat hal yang sama atau yang dengan kreativitas yang lain. Termasuk pula berkaitan dengan data. Ketika suatu paroki mengupload gerakan, misalnya ada paroki A membuat gerakan membagi nasi bungkus kepada tukang becak, yaitu tukang becak. Ketika saya melihat itu, biasanya saya langsung memberi WA pribadi untuk yang bersangkutan. Saya tanya mekanismenya bagaimana. Harapan saya cuma sederhana, supaya langkah-langkah yang dibuat, meskipun itu baik, tapi bijak dan cermat, yang memperhitungkan sungguh situasi dan juga kapasitas. Ya. Begitu Romo Budi. Berarti maka langsung saya DM. Misalnya di satu paroki untuk membantu KMTD atau mereka yang terdampak, tiap lingkungan dijatah 10. Padahal tiap lingkungan kan situasinya berbeda. Ada yang sama sekali tidak butuh, ada yang kebutuhannya lebih dari 10. Maka terhadap gerakan-gerakan yang seperti ini biasanya langsung saya DM PSE-nya. Apa yang terjadi? Lalu saya ajak untuk membuat pemetaan yang lebih cermat. Supaya memang lebih tepat sasaran apa yang dibuat oleh paroki sebagai wujud perhatian dan kebaikan yang diwartakan. Oke, berarti berbuat baik tapi strategis sehingga tepat sasaran gitu dan bisa berlanjut lebih lama ya Romo ya. Betul. Nah kaitannya dengan itu kan kita juga mulai memikirkan tentang pangan ya Romo ya, karena itu yang otomatis dibutuhkan, termasuk supaya pada masa-masa berikut masih bisa diakses. Nah apakah gerakan-gerakan itu juga ada di paroki Romo? Mungkin tidak dibuat di paroki Romo Budi, tapi beberapa kelompok masyarakat itu menjapri saya pribadi apa yang dibuat di kelurahannya, di dusunnya. Misalnya yang terjadi di Bantul, di Bambang Lipuro, mereka membuat lumbung. Jangan dibayangkan lumbungnya itu seperti lumbung zaman dulu, membangun seperti gudang gitu. Terus nandur panennya disimpan di situ, enggak. Tetapi berkaitan supaya ketahanan pangan lewat hal yang kecil sederhana bisa dibuat di paroki atau di lingkungan atau di tengah keluarga. Walaupun juga ada, tidak semuanya, sebetulnya saya juga setuju sudah. Misalnya semua harus pakai polybag. Kenapa pakai polybag gitu? Pakai apa yang ada, bahkan barang bekas, botol aqua, botol-botol yang itu masih bisa dipakai. Ember pecah masih bisa dipakai. Jadi pendekatannya macam-macam. Yang ditanam itu bukan padi. Kalau padi kan nunggu 100 hari atau 90 hari. Atau ketela nunggu 1 tahun, ya enggak mungkin ya toh. Jagung
Ya yang bisa dibuat lumbung pangan itu ya sayur-sayuran, lombok, desin, yang memang bisa dimanfaatkan untuk mengurangi beban keluarga, mengurangi biaya dapur. Soal lumbung pangan ini pun juga perlu dipikirkan lebih panjang. Hmm. Tapi yang baik juga, misalnya begini Romo Budi, di satu paroki ada gerakan setiap Jumat itu kan mereka tidak makan nasi. Hmm. Maka jatah nasi yang harusnya dimakan setiap hari itu dikumpulkan. Hmm. Nah, dan itu yang kemudian menjadi dikumpulkan, dibagi-bagi untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sithik ora ditampik, akeh saya pekuleh. Ben iso nggih ngopeni sing ora kopen. Oh iya iya iya. Menarik nih Romo. Berarti kan paroki ini kan juga bergerak bersama masyarakat ya Romo. Ini kan yang Betul. menarik juga. Mungkin bisa diceritakan eh, menurut pemantauan yang Romo paham ketahui terkait gerakan-gerakan bersama itu sudah masif atau menuju keterlibatan lebih luas, lalu apa saja? Nah, sebetulnya misalnya himbauan Bapak Uskup untuk membuat pemetaan itu kan tidak hanya soal umat Mm-mm. Katolik saja, tapi mereka yang sungguh-sungguh terdampak berdasarkan prioritas. Misalnya prioritas yang paling perlu diutamakan menjadi prioritas pertama dan utama adalah mereka yang sama sekali tidak punya penghasilan, tidak Mm-mm. punya tabungan, tidak punya apa-apa. Mm-mm. Sedemikian hingga untuk makan satu kali sehari saja mereka sulit. Itu yang harus diutamakan. Entah Katolik, entah tidak. Yang penting menungso. Ya 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 ya. Ya. Jadi Baru demi. prioritas kedua, kalau memang mampu sampai pada prioritas kedua itu ya mungkin masih punya penghasilan, walaupun sedikit, entah punya atau tidak tabungan untuk dapat memenuhi kebutuhan yang paling dasar itu makan. Atau Hmm. kebutuhan-kebutuhan penting lainnya. Misalnya seperti saat ini, kebutuhan akan sabun itu kan juga jauh lebih boros toh. Nah, apakah ada yang perlu mendapat perhatian dan bantuan? Maka paroki-paroki perlu membuat pemetaan yang lebih cermat berkaitan dengan hal ini. Ini kan segala upaya yang disokong paroki, lalu masyarakat, juga PSI sendiri kan tetap butuh pendanaan ini Romo. Nah, Betul. di wilayah itu gimana nih PSI mengelolanya ini? Kalau kita hanya berpikir, oh dari gereja ada dana sekian, yuk dana sebesar apapun tidak akan cukup. Pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai kabupaten, sampai desa, yo pasti tidak akan bisa. Maka semangat yang perlu dibangun adalah gotong royong tadi. Hmm. Belajar menjadi sesama bagi yang lain. Jangan biarkan ada tetangga, kanan kirimu, depan belakangmu, sing kaliren. Jadi lebih, kalau di bahasanya Pak Ganjar, Gubernur Jawa Tengah, jogo tonggo, Menjaga menjadi tetangga. menjaga tetangga. Ya, Menjadi coba. sesama bagi yang lain, yang terdekat yang bisa dilakukan. Ya 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 ya. Maka tidak hanya menggantungkan dari keuskupan nanti dapat bantuan berapa, tidak. Maka gerakan ini menjadi gerakan bersama, bahkan sampai di akar rumput paling bawah. Nah, ini menarik ya Romo. Jadi menjadi gerakan Ya, bersama sampai semakin banyak orang terlibat. Sehingga saya betul. juga berpikir kalau bisa sampai seperti itu kan sampai berapa bulan pun pandemi ini kita akan bertahan. Karena tidak menggantungkan pada satu Mm-mm. dua tiga pihak gitu Romo ini. Betul. Nah, sejauh yang Romo ketahui, ini anak-anak muda ini pada ikut terlibat nggak Romo di paroki-paroki ini? Dalam gerakan-gerakan yang dibuat di paroki itu ya nampak ketika misalnya mereka bagi nasi bungkus, bagi sembako. Tentu tidak semua ya, tidak Nah, semua orang muda gitu. hmm, Ada juga orang muda yang hobinya dekem di rumah ada. hmm, hmm. Dekem pakai gadget main juga ada. Tapi juga ada yang punya kepekaan sosial. Maka ya harapan saya pun anak-anak muda punya apa ya? Mumpung ada kesempatan ini yang bisa kita syukuri untuk belajar bisa menjadi sesama yang baik bagi yang lain. Tidak usah jauh-jauh. Dari kanan, kiri, depan, belakang ada. Apa yang bisa dibuat? Tidak harus kudu ngetokke 100 yuto, ndak. Ya ya ya.
Ya, apa yang bisa jenengan buat dengan cara yang sederhana? Misalnya itu banyak di paroki itu kan tim pelayanan atau tim kerja atau bidang atau dewannya itu kan juga masih banyak yang usianya sudah cukup ya berusia cukup agak tua lah ya, saya tidak mengatakan sepuh, terlalu sepuh. Yang kadang-kala berkaitan dengan situasi seperti ini kan agak gagap dengan teknologi. Ya, ya. Anak muda itu bisa terjun di situ, membantu mereka yang kesulitan untuk connecting people dengan sarana media sosial yang ada. Romo Budi dan teman-teman di Komisi Kepemudaan ini sudah membuat bagaimana cara connecting people ini. Dan saya kira anak muda lebih jago daripada bahkan kita yang kelihatan masih muda ini masih kalah dengan anak-anak muda ini. Oke Romo, terima kasih atas perjumpaannya. Nanti lain kali kita berjumpa lagi. Terima kasih atas gerakan yang sudah dibuat ini. Saya kira jangan berterima kasih pada saya, berterima kasihlah pada banyak orang. Oh iya, makanya yang itu sudah tergerak. Ya, jadi jangkar-jangkar jejaring ini tetap kita hidupkan. Betul. Lalu saya kira kita tetap akan bertahan lah dalam posisi seperti ini kalau memang tadi yang diomongkan kita ini bisa kita lakukan bersama-sama. Betul. Gitu ya. Terima kasih atas perbincangannya. Lain kali nanti kita kontak lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi untuk tindak lanjutnya. Yang tentu akan kita buat. Satu lagi sebelum ditutup Romo Budi. Gimana? Saya hanya mengajak supaya siapapun yang mungkin melihat ini nanti juga mulai berpikir. Karena berkaitan dengan situasi wabah pandemi yang kita tidak tahu berakhir sampai kapan. Mari sungguh-sungguh kita bergerak, mulai dari berpikir, merasa dan ulurkan tangan kaki dengan semua untuk bisa dalam jangka pendek apa yang bisa dilakukan, jangka menengah apa yang bisa dilakukan, bahkan nanti ke depan. Ya, ajakannya untuk kita semua ya. Tidaknya menerima ajakan tapi ikut bergerak bersama. Bergerak. Oke, terima kasih ya. Selamat melanjutkan aktivitas. Saya kira Romo Krismanto masih sibuk untuk koordinasi dan macam-macam. Kami juga akan selalu bergerak. Dari jauh kita masing-masing bergerak. Jangan lupa bahagia, jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan Romo Budi jangan lupa rajin mandi ya. Beres. Sip. Terima kasih.